Dalam video sebelumnya, Anda telah menyaksikan sebuah tayangan mengenai upaya UPS untuk mewujudkan diri sebagai sebuah organisasi yang ramah lingkungan. Anda juga telah dipaparkan mengenai peran auditor dalam memastikan ketaatan UPS terhadap regulasi internasional yang mengatur soal sustainability atau keberlanjutan organisasi. Dalam video ini, saya secara khusus akan mengulas mengenai audit. Apa sih audit itu? Apa saja sih yang dilakukan auditor dalam proses audit, dan apa yang menjadi output auditor? Simak tayangan berikut. Baiklah, mari kita mulai diskusinya. Pertama-tama kita akan melihat definisi dari auditing. Apa itu auditing? Auditing adalah proses akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditentukan atau ditetapkan. Dan audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Nah, di sini ada 4 unsur ya, kalau kita cermati, dari definisi itu ada 4 hal yang menyusun mengenai apa itu auditing. Pertama, soal informasi dan kriteria yang ditetapkan. Yang kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Yang ketiga, orang yang kompeten dan mandiri. Dan yang terakhir adalah soal pelaporan. Mari kita lihat satu-satu. Informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit itu objeknya adalah informasi. Dan informasi harus dapat diverifikasi. Dan informasi yang dapat diverifikasi biasanya berbentuk dalam laporan yang terstruktur. Ya. Pertama, misalnya soal laporan keuangan atau informasi mengenai pembayaran pajak. Kemudian efektivitas sistem komputer, efisiensi operasi manufaktur, dan lain sebagainya. Anda bisa mengaudit apapun sepanjang informasi itu dapat diverifikasi. Nah, yang kedua, soal kriteria. Kriteria ini merupakan standar ya, yang berfungsi untuk sebagai acuan ya, mengevaluasi informasi. Jadi sebagai alat banding. Itu bisa berbentuk pernyataan standar akuntansi keuangan. Kalau itu audit terkait dengan sektor swasta, bisa juga standar audit pemerintahan. Kalau itu kaitannya dengan audit sektor pemerintahan, ada juga audit yang lain terkait dengan perpajakan, maka dibutuhkan peraturan perpajakan, ada juga peraturan pengelolaan keuangan negara, dan lain sebagainya. Jadi informasi ini perlu acuan untuk menilainya, dan itu namanya standar ya, atau kriteria. Dan itu harus jelas kriterianya. Kemudian mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Pertama kita lihat dulu, bukti itu apa? Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit itu dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ketika kita mengaudit laporan keuangan sebagai contoh, kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa laporan keuangan itu disusun secara benar. Bisa banyak bentuknya. Sebagai contoh ini, ada data elektronik dan dokumenter tentang transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan lain sebagainya. Bisa berbentuk elektronik karena pakai aplikasi, atau mungkin invoice-invoice yang sifatnya dokumenter, bukti print out. Kemudian juga ada yang sifatnya komunikasi tertulis ya, surat menyurat maupun elektronik. Ya.
dengan pihak luar. Itu sudah contoh. Dan dalam kaitan ini, auditor harus memperoleh bukti yang berkualitas ya, dan dengan kuantitas yang cukup. Kenapa? Karena bukti itu akan kita evaluasi ya, apakah benar-benar mendukung transaksi yang memang benar dilakukan di situ. Apakah berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Jadi bukti-bukti itu juga ada aturannya. Mungkin nanti di lain bab kita akan bicara mengenai bukti yang berkualitas dan yang berkuantitas cukup itu seperti apa. Tapi intinya bahwa bukti itu tidak sekedar bukti, bukti ada kriterianya sehingga kita bisa mendasarkan diri kita untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan itu misalnya ya setelah disur sesuai standar atau tidak. Dan bukti itulah yang nanti kita bandingkan dengan kriteria itu. Yang ketiga, audit itu melibatkan orang yang kompeten dan mandiri. Ini ada dua sikap ya, sikap ciri khas ya. Ciri khas mengenai auditor sendiri. Orangnya pertama harus kompeten dan punya sikap mental yang independen. Di samping itu juga harus paham kriteria audit. Jadi auditor memiliki seperangkat pengetahuan yang memang diperlukan untuk menjadi seorang auditor yang berkualitas ya. Paham tentang kriteria apapun. Kalau misalnya auditor keuangan ya harus paham mengenai kriteria mengenai penyusunan laporan keuangan. Auditor perpajakan pasti harus tahu tentang kriteria mengenai peraturan perpajakan. Yang kedua soal kompetensi. Kompeten itu artinya bahwa dia punya pendidikan yang memadai sesuai dengan bidangnya, ya, dan terlatih. Auditor perlu latihan. Nanti kalau Anda menjadi auditor, akan tahu bahwa setiap tahun pun auditor diminta untuk tetap memiliki pendidikan ya berapa jam, 80 jam biasanya tentang audit. Itu tujuannya apa? Tujuan untuk menjaga kompetensi. Kemudian auditor juga harus memiliki sikap mental independen. Ini penting supaya apa? Supaya pengguna jasa auditor itu percaya. Karena auditor harus membuat penilaian terhadap contoh sebagai membuat laporan keuangan, dan dia harus juga menyatakan pendapatnya secara profesional. Ya, dia tidak boleh terpengaruh oleh pendapat orang lain. Kalau seandainya dia harus menyatakan suatu pendapat A, ya dia harus A, tidak boleh dipengaruhi akhirnya berubah menjadi B. Dan independensi ini penting ya karena akan mempengaruhi kepercayaan pengguna laporan keuangan atau pengguna jasa mereka. Yang terakhir, pelaporan. Bahwa audit sebuah proses itu punya tujuan akhir yang bentuknya laporan. Dan laporan audit ini berfungsi setidaknya ada dua ya. Pertama, menginformasikan pembaca tentang tingkat kesesuaian antara informasi yang diaudit dengan hasil yang ditetapkan. Karena tadi tujuannya adalah melihat informasi, kemudian membandingkan dengan kriteria. Maka simpulannya itu harus dirumuskan dalam sebuah laporan. Dan laporan itu juga menjadi media untuk mengkomunikasikan temuan auditor kepada pengguna. Temuan itu maksudnya misalnya soal ketidaksesuaian antara apa yang dilihat dengan kriterianya, buktinya yang diperoleh dengan standarnya yang harus dijadikan acuan. Nah, saya ngasih contoh mengenai hubungan antar komponen itu dalam sebuah audit. Ini misalnya audit terkait pajak. Ya, ini saya ambil dari buku Ernst.
2014 ya, halaman 5. Nah, pertama prasyaratnya tadi, auditor itu harus kompeten dan independen. Contohnya ini misalnya auditor dari Internal Revenue Agent. Ini terkait dengan auditor perpajakan ya. Nah, di sana dia aktivitasnya adalah mengakumulasi dan mengevaluasi bukti. Di sini yang dicontohkan adalah menguji cancel check dan beberapa bukti pendukungnya. Di sana ada dua hal yang harus dibandingkan. Pertama adalah informasi, yang bentuknya adalah federal tax returns dari pembayar pajak, dan ada kriteria. Di sini contohnya adalah Internal Revenue Code dan interpretasinya. Nah, dua informasi ini ya, informasi mengenai pajak dan kriteria, dilihat kesesuaiannya. Nah, dari sana auditor pasti bisa menyimpulkan apakah sesuai enggak. Misalnya dari informasi mengenai penghasilan, berapa sih pajaknya yang dia bayarkan. Kemudian kita lihat kalau dari ketentuan kira-kira berapa yang harus dibayar. Cocok enggak? Nah, cocok tidak cocok itu nanti menjadi bahan laporan. Kalaupun misalnya kurang cocok, ya laporannya menyatakan bahwa oh ternyata bayar pajaknya kurang. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dilihat secara sederhana, rangkaian proses audit ya sesimpel ini sebenarnya. Anda bisa lihat bahwa siklus audit berawal dari pengumpulan bukti, kemudian mengevaluasi bukti itu, mencocokkannya dengan kriterianya. Lalu kita lihat apakah bukti itu sesuai dengan kriteria yang menjadi acuan. Dari sana akan muncul sebuah laporan. Saya kira demikian. Untuk topik ini, saya harapkan Anda bisa paham mengenai apa itu audit dan bagaimana prosesnya. Selanjutnya kita akan bicara mengenai apa sih bedanya audit dengan akuntansi. Simak video berikutnya.